Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di SH Public Skills Learning. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan CIS atau Competition Information System di dalam penilaian lomba kompetensi siswa pendidikan dasar menengah di tahun 2026 ini, terutama di bidang refrigeration and air conditioning. Baik, pertama-tama kita mulai bagaimana kita masuk ke dalam sistem CIS itu. Yang perlu kita lakukan pertama adalah memasukkan alamat websitenya seperti ini. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke login. Nah, kemudian teman-teman juri harus memasukkan akun yang dimiliki untuk bisa mengakses penilaian. Jadi misalnya saya akan menggunakan contoh salah satu expert. Ini akunnya, kemudian passwordnya, kemudian klik tombol login. Oke. Nah, jika sudah, maka kita akan diarahkan menuju ke dashboardnya CIS ini, dimana bagi para expert nanti yang akan bisa mengakses kompetitor. Kemudian di sini ada report terkait dengan skill status, kemudian buat skill occupational standard, mark allocation table, kemudian expert marking load, kemudian missing marks. Nah, ini penting, missing mark ini nanti digunakan untuk mengecek setelah penilaian dinyatakan selesai dalam satu sub kriteria, maka kita bisa melakukan pengecekan apakah ada aspek yang belum dinilai melalui pilihan missing mark ini, misalnya di sini. Oke, jadi misalnya ini sudah ada contoh yang memasukkan nilai di sini 1/182, itu maksudnya adalah akses, ya. Maksudnya adalah aspek baru dinilai satu aspek, berarti yang 181 lagi belum. Nah, nanti kita bisa klik di sini untuk melihat bagian mana yang belum dinilai. Nah, di sini berarti di sini nanti akan kelihatan aspek mana yang belum dilakukan penilaian. Kalau ini baru dinilai satu, yaitu di subkriteria G2 dan aspek nomor 1. Nah, yang belum nanti tandanya silang, yang sudah itu adalah tanda checklist. Maka ini adalah antisipasi untuk memudahkan kita mencari bagian aspek mana yang belum dinilai. Oke, itu tadi adalah fungsi daripada missing mark. Lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan penilaian? Nah, penilaian dilakukan oleh di sini contohnya Pak Sony Susilo, ya. Pak Sony Susilo ini, beliau kebagian penilaian di beberapa subkriteria. Kalau kita hitung di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, atau sekitar 9 subkriteria. Nah, penilaian ini nanti akan dilakukan oleh 3 orang di dalam grup marking. Salah satunya adalah expert yang bernama Sony Susilo ini. Nah, kemudian di sini adalah kolom untuk nama kompetitor yang akan dinilai. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah nama kompetitor, siapa yang akan dinilai. Ya, misalnya kita ingin menilai Zaki Husni Fata misalnya di sini, maka ini adalah penilaian untuk Zaki Husni Fata, ya. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan penilaian? Cara memasukkan penilaian tinggal kita membaca deskripsi aspek. Deskripsi aspeknya di sini, ini cara melakukan penilaiannya, ya, dengan menekan tanda plus, ya, tanda plus ini, maka akan dijelaskan metode penilaiannya dan apa yang harus dilakukan oleh expert untuk menilai. Oke. Nah, jadi contohnya di sini, misalnya di sini
Kita kasih contoh di A8 di aspek nomor 2. Jarak clearance antara sambungan sisi atas itu ada 16 titik yang harus diobservasi, ya. Ada 16 titik yang harus diobservasi. Nah, di sini tidak ditemukan celah sambungan melebihi 0,5 mm. Jika ada yang renggang melebihi 0,5 mm, berarti ditemukan satu, ya. Satu dari 16 itu misalnya ditemukan satu, ya kita tulis satu, atau ditemukan dua, kita tulis dua misalnya. Nah, maka nilai ini sudah akan terisi. Nah, requirement ini maksudnya apa? Requirement ini adalah maksudnya persyaratan, syarat untuk mendapatkan nilai penuh. Nilai penuh adalah 0. Berarti kalau kita isi 0, nanti peserta akan mendapatkan nilai penuh tanpa pengurangan. Tetapi kalau kita isi semakin banyak ditemukan kesalahan atau semakin banyak ditemukan titik yang tidak sesuai dengan deskripsi aspek ini, maka akan mendapatkan deduction point atau pengurangan poin, dan ini secara otomatis nanti akan terrecord di dalam sistem. Nah, kemudian sama, kita tinggal baca deskripsi aspeknya. Misalnya ini kita kasih 0, kemudian ini kita baca dulu deskripsi aspeknya. Misalnya ditemukan celah 4, ya kita tulis 4. Terus di sini yang terakhir, benda kerja bersih dan minim oksidasi, kondisinya tidak ada residu menempel di tangan ketika dipegang. Nah, ini indikatornya. Nah, kemudian untuk model penilaian yang ya atau tidak ini, yes atau no ini, maka kita isinya di area di sini, di mark awarded atau nilai yang diberikan. Maka kita tinggal mengisi yes, kalau no ya kita isi N, gitu. Nah, di sini keterangannya apa? Nanti juga teman-teman expert bisa memberikan keterangan ketika memberikan pengurangan poin, ya, pengurangan poin di sini mohon diberikan keterangan. Ini ada gambar pesan ini, nanti kita berikan, misalnya ditemukan 6 titik yang renggang melebihi 0,5 mm. Jadi setiap pengurangan nilai itu bisa ditelusuri penyebabnya apa, sehingga transparansi penilaian dan objektif penilaian itu menjadi bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Baik, itulah kurang lebih cara melakukan pengisian penilaiannya. Kemudian ini apa? Ini adalah hari lomba. Hari lomba, nanti tergantung lombanya berapa hari, nanti kita pilih hari yang mana yang pada saat kita akan melakukan penilaian, gitu. Nah, misalnya harinya tidak ada tugas bagi kita, ya di sini tidak ada aspek yang tidak ada subkriteria yang tertulis di sini. Seperti itu kurang lebih mudah sekali dalam penggunaan CIS ini. Dan yang penting sebagai expert di dalam melakukan penilaian, kita harus teliti bahwa kalau di sini ada 5 aspek, maka penilaian di mark awarded ini harus terisi 5-5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, artinya sudah selesai semua. Nah, untuk lebih ngecek, bisa melakukan pengecekan lagi, maka kita lihat di sini. Nah, misalnya tadi namanya Zakin Muhammad Fathah tadi. Nah, tadi yang kita nilai adalah A8, M1 hingga M5 sudah terisi centang semua, berarti sudah selesai. Jadi Bapak Ibu expert bisa memantau melalui missing mark apakah penilaian yang dilakukan sudah komplit atau belum. Nah, kemudian ini adalah skill statusnya, bisa dilihat penilaiannya sudah selesai atau belum dari skala 0 sampai 100. Itu di sini nanti semakin banyak yang dinilai, maka ini akan semakin naik untuk memantau apakah sudah selesai atau belum. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa
expert atas nama Sony Susilo ini pasti memiliki kompatriot peserta lomba atau peserta lomba dari sekolah yang sama. Kita lihat untuk seorang expert yang ditugaskan menilai, maka dia tidak akan bisa menilai dari sekolah yang sama supaya tidak ada unsur subjektivitas. Nah, ini misalnya. Nah, ini artinya Pak Sony Susilo ini adalah berasal dari sekolah yang sama dengan Farel Nanda Pratama, sehingga dia tidak akan bisa mengakses penilaian untuk siswanya sendiri. Karena nanti kalau bisa jadi bisa ditambah-tambahin di sininya untuk menjaga itu, maka sistem menjaga ada compatriot marking is not permitted for this skill. Jadi expert yang berasal dari sekolah yang sama tidak diizinkan ya untuk memberikan penilaian. Ya, itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan di dalam tutorial penggunaan CIS di dalam lomba ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.